Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Semua panik, terutama Dito. Dia tidak menyangka bahwa tindakannya itu membuat detak jantung Tiwi semakin bermasalah. Apa yang kamu lakukan pada anak saya? Pak Burhan menarik pakaian Dito dengan kasar, kemudian mendorong tubuh Dito sampai membentur ranjang kosong yang ada di ruangan itu. Sementara itu, Nyonya Haidar menangis histeris ketika melihat Tiwi kembali kritis. Jangan tinggalkan Mama, Tiwi. Anak Mama, buka mata kamu, sayang. Wanita itu terisak, tidak sanggup bila Tiwi pergi meninggalkan mereka secepat itu. Dokter, lakukan sesuatu, dokter. Nyonya Haidar kemudian menarik satu dokter. Ia bawa ke sebelah ranjang putrinya yang terbaring lemah. Dito mencengkram kepalanya sendiri, seperti menyesal atas apa yang ia lakukan tadi. Tiwi, kau mau membuatku bersalah seumur hidup, batin Dito. Pria itu menatap nanar pada tubuh yang tidak mampu bergerak. Kemudian saat Pak Burhan lengah karena menenangkan sang istri dan dokter juga sedang fokus, Dito pun maju. Ia membungkuk dan mengatakan sesuatu di telinga Tiwi. Kau sedang menghinaku, degup jantungmu kacau dan drop saat aku menyentuhmu. Sebenci itukah kau padaku? Kau lupa bagaimana malam itu? Aku masih ingat, Tiwi, tidak pernah lupa. Kau mendesak dan meminta milikku, bisik Dito. Padahal itu tidak benar, karena yang agresif waktu itu adalah Dito, bukan Tiwi. Mungkin merasa difitnah, jari Tiwi kembali bergerak setelah sekian lama tidak merespon. Dokter juga kaget. Mereka kemudian memperhatikan Dito. Dilihatnya Dito sedang membisikkan sesuatu untuk membangkitkan emosi sang pasien. Dito belum lega sebelum Tiwi bangun. Ia makin lama makin terganggu dengan kondisi Tiwi yang kini koma. Kini pria itu kembali berbicara seperti saran dokter yang ada di sana. Lakukan lagi biar dia merespon. Dito mengangguk, kemudian mendekati Tiwi lagi. Dia benar-benar berbisik karena tidak mau orang lain dengar, karena baginya ini sangat privasi. Kamu itu beruntung karena bisa merasakan yang pertama. Mengenai balon yang aku pakai, itu bukan punya aku. Meskipun akhirnya aku pakai, Samuel, pria itu gila. Ketika aku membawamu masuk kamar, dia memberikannya padaku. Katanya aku pasti butuh alat tersebut. Dito menarik diri, dia tersenyum miris, kemudian kembali berbisik. Ternyata itu tidak berhasil. Kau pernah tanya, jika kau bukan tipeku, kenapa bisa 2 kali kita melakukannya? Itu karena kau menggodaku, kau naik di atasku tanpa malu, kata Dito, kemudian terdiam. Ia melirik mantan mertuanya yang duduk agak jauh. Pasti mereka tidak dengar, pikir Dito. Tiwi, aku tahu kau dengar. Mungkin bagimu aku hanya bicara omong kosong, tapi cuma dengan cara ini mungkin bisa membuatmu bangun. Marahlah, sebab aku juga tidak suka setiap saat diganggu oleh telepon dari mamamu. Jadi bangun dan jangan menyusahkan aku lagi. Tiwi tidak merespon. Kau mau aku cium lagi? Tiwi tetap diam. Oke, ini bukan hadiah, tapi kutukan. Kalau kau mati setelah ini, mari kita bertemu. Cup, dokter yang ada di sana otomatis kaget karena ini bukan sekedar kecupan. Terlihat kalau Dito memasukkan lidahnya. Brengsek, maki Pak Burhan yang emosional. Akan tetapi dokter menahan tubuh Pak Burhan. Mereka minta yang lain menunggu. Karena tidak hanya jari tangan yang bergerak, bahkan kaki Tiwi pun mulai bergerak. Dito yang belum menyadari itu, dia terus saja menyesap sampai ia kaget ketika menyadari kelopak mata di depannya bergerak-gerak. Tahan, Pak, cegah dokter yang menahan Pak Burhan.
Papa Tiwi tersebut sudah gusar dan geram atas aksi di luar batas mantan mantunya itu. Berani sekali dia melakukan aksi gilanya di depan semua orang. Jelas Papa Tiwi tersebut tersulut emosinya. Apalagi Pak Burhan memang suka darah tinggi. Apa-apa langsung emosional. "Tiwi," pekik Nyonya Haidar. Wanita yang matanya masih sembab tersebut langsung berlari mendekat. Ia pegang tangan Tiwi yang mulai bergerak. "Bangun sayang." "Tiwi, bangun Wi." Pak Burhan ikut memanggil. Dia kini berdiri di sebelah istrinya. Sementara itu, Dito yang cukup kaget atas reaksi Tiwi, ia mundur sedikit, memberikan ruang bagi dokter untuk memeriksa kondisi Tiwi. Mereka semua memperhatikan wajah Tiwi, terutama kelopak mata wanita tersebut. Kelopak matanya bergerak-gerak, kemudian tidak lama mulai membuka sedikit. "Sayang," panggil Nyonya Haidar yang sangat senang. Begitu juga dengan papanya. Semarah apapun Pak Burhan selama ini, dia tetap sayang pada Tiwi, meskipun sering memperlakukan Tiwi sangat keras. "Syukurlah, Pak," kata Nyonya Haidar sambil memeluk suaminya. Dokter kemudian memeriksa kedua mata Tiwi dengan senter khusus, lalu mulai memeriksa motoriknya. "Bisa dengar saya?" tanya Pak Dokter pada Tiwi yang masih mengerjap. Penglihatan Tiwi masih buram, dia bahkan belum bisa mengenali wajah-wajah di depannya. Semua gambaran wajah orang-orang di depannya sangat tidak jelas. "Bisa melihat saya?" tanya dokter lagi. Tiwi kembali mengerjap. Pelan-pelan ia mulai mengumpulkan fokusnya, hingga wajah pertama yang dia lihat malah pria di belakang dokter yang hanya kelihatan kepalanya. "Kenapa dia di sini?" batin Tiwi lemas. Bibirnya ingin berbicara, tapi lidahnya keluh seperti mati rasa dan tidak bisa berbicara atau mengeluarkan suara. "Tiwi, ini Mama sayang." Nyonya Haidar kembali memanggil Tiwi yang tidak kunjung merespon, tapi dia tahu tatapan Tiwi hanya tertuju pada satu arah, bukan dokter, tapi pria di balik dokter. Nyonya Haidar lantas menarik Dito agar pria itu maju semakin depan. "Kamu bisa lihat kami kan? Masih ingat laki-laki ini kan?" tanya Nyonya Haidar. Tiwi mengangguk pelan dan Nyonya Haidar langsung bersyukur kembali, lalu memeluk putrinya. "Syukurlah sayang, kamu sudah kembali," ucapnya dengan tangisan. Dokter kemudian mundur. Ia ingin bicara pada Dito sebentar. Keduanya berbicara dengan serius tapi pelan, sampai tidak terdengar yang lain. Dan Dito terlihat mengangguk beberapa kali, lalu dokter itu menepuk pundak Dito. "Baik dok," ucap Dito saat dokter mengatakan beberapa penjelasan. Intinya, selalu latih motorik pasien karena sepertinya ada hubungan emosional antara keduanya yang membuat Tiwi bisa membaik. Malam itu juga, Tiwi dipindahkan ke ruangan khusus. Dia langsung menjalani banyak cek dan sepanjang pemeriksaan Dito menemani. Dia tidak pulang, apalagi Pak Burhan tidak mengusir lagi. Mungkin selama Tiwi baik-baik saja, ia akan menahan diri untuk tidak menghajar mantan menantunya itu. Malam itu terasa sangat panjang. Mereka semua tidak ada yang tidur. Adapun tidur itu hanya sesaat, kemudian bangun lagi. Sedangkan Dito, dia masih terjaga. Kini dia duduk di sebelah ranjang, menatap Tiwi yang diam saja, tapi matanya menatap langit-langit kamar. Tiwi belum bisa diajak komunikasi dengan normal. Dia hanya mengangguk atau menggeleng kalau diajak komunikasi. Kenapa dia tidak pulang? Batin Tiwi. Dia ingin meminta Dito pergi, tapi tidak bisa mengatakan hal tersebut. Jadi lebih memilih menatap langit-langit kamar rumah sakit.
Sampai pagi menjelang, Nyonya Haidar sudah mandi. Ia mandi di rumah sakit. Sedangkan Dito, pria itu ketiduran sambil kepalanya diletakkan di tepi ranjang. "Tiwi," panggil Nyonya Haidar sambil mengusap pipi putrinya. Tiwi hanya mengerjap, kemudian menatap sang mama dengan dalam. "Mama senang kamu bangun, sayang," ucap Nyonya Haidar lagi, membuat Dito terbangun karena mendengar suara. "Sudah bangun kamu, Dit?" Dito menggosok mata, lalu melihat Tiwi. Kebetulan Tiwi juga melirik sedikit. "Sudah bisa bicara?" tanya Dito pada mantan mama mertuanya. "Belum," jawab Nyonya Haidar. Dito mengangguk. "Kamu gak pulang? Mandi dulu, Dit," kata Nyonya Haidar yang kini ramah pada Dito. Ia senang karena Dito, Tiwi sekarang bangun. Iya," ucap Dito ketika melihat jam tangannya. "Numpang kamar kecil dulu, Tante," Nyonya Haidar mengangguk. Dito kemudian mencuci wajahnya dulu, dan dia muncul setelah cuci muka. "Dito pulang dulu, Tante." "Iya, hati-hati." Dito kemudian melirik Tiwi, tapi mantan istrinya itu malah memalingkan muka. Entah mengapa Dito kok jadi kesal sendiri. "Baik, Tante, tapi ini mau mampir ke NICU dulu," ucap Dito dengan suara sedikit keras, mungkin biar Tiwi dengar. Ucapan Dito berhasil membuat pandangan Tiwi langsung terarah tepat sasaran dan tajam padanya. "Bisa-bisanya kau melotot padaku," omel Dito dalam hati.